Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaifa halukum anak-anak kami yang saleh dan salihah? Alhamdulillah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan diri kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat yang tercela. Dengan kita mempelajarinya, kita bisa memahaminya, kemudian kita bisa menjauhinya, karena ini perbuatan yang tercela, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga Allah memberikan kita ilmu dan kepemahaman di dalam memahami ilmu tersebut, hingga kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, agar ilmu itu bermanfaat. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran Al-Qasas ayat yang ke-78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dia menyombongkan ilmu bisa menghasilkan harta, padahal harta itu tidak tergantung ilmu, tapi tergantung takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang yang mempunyai gelar ilmu yang tinggi, tapi diberikan harta yang sedikit. Namun ada orang yang tidak diberikan ilmu, tapi diberikan harta juga. Maka kita mudah-mudahan selalu didapatkan ilmu dan diberikan harta, agar kita mudah untuk beribadah, terutama sedekah. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan kaum-kaum sebelumnya, kaum Ad, kaum Samud, yang lebih kaya lagi, lebih kuat. Karena apa? Dia bisa membuat rumah dari bebatuan, dibentuk, diukir hingga menjadi rumah yang indah, ya. Dan dia punya banyak harta karena Allah limpahkan harta kepada mereka. Namun mereka ingkar, tetap menyembah kepada berhala. Nah, kita baca terlebih dahulu anak-anak yang soleh. Kebalikan sifat dermawan, maksudnya lawan sifat dermawan. Dermawan itu gemar memberi, adalah sifat kikir. Sifat apa anak soleh? Kikir. Kikir ialah tidak mau membantu orang lain yang membutuhkan. Ingat ya, yang membutuhkan. Yang nggak membutuhkannya jangan kita kasih uang. Yang membutuhkan, nggak perlu kita kasih harta. Tapi kalau yang membutuhkan, kita berikan semampu kita, ya. Karena kita mampu. Kalau tidak mampu, ya kita tidak bisa membantu. Maka kita dikasih keringanan. Nggak perlu kita membantu tapi ngutang, ya. Tapi membantu semampu kita. Harta dan jiwa. Harta itu sebetulnya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jiwa kita juga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak soleh kan selalu berkata ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sesungguhnya lillahi, kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya segala sesuatu itu akan kembali raji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita punyai saat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diajarkan untuk dermawan, dan kita dilarang untuk kikir. Namun ketika kita dermawan dan kikir, kita harus bersifat tengah-tengah.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Isra ayat 29, "Wala taj'al yadaka maghlulah." Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Maksudnya tangannya itu nggak jadi ngasih karena lehermu itu mengucapkan tidak mau memberi. Illa ghunukika, ya. Illa ghunukika, lehermu ya. Illa ghunukika. Wala tabsutha, ya, dan janganlah pula kamu terlalu mengulurkannya kulla basti, ya, sehingga apa, fata'uda ma'lumam mahsura, ya, dan jangan pula terlalu mengulurkannya royal, maksudnya boros, ya. Orang bisa ngasih es krim 1, dia ngasih 3. Nanti akhirnya apa? Mudarat. Orang akan senang. Oh, enak tuh berteman sama dia, kita dikasih uang dan seterusnya. Maka dia berteman bukan karena ikhlas menemani Anda, tapi dia mau berteman tatkala dirimu menjadi orang kaya yang royal, ya. Kenapa? Nanti kalian akan tahu ketika kita dalam keadaan susah, sehingga nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Ya, tercela. Untuk diri kita juga nggak terlalu boleh boros. Es krim cukup 1 ya 1, jangan sampai 3. Nanti kita tercela. Oh, kenapa? Berlebihan dan menyesal ketika sudah ada amandel. Nah, harus operasi, jadi menyesal. Nah, itulah anak-anakku yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini adalah pembahasan LK-nya. Soleh tekan tanda pause hingga anak soleh bisa menulis di LK anak soleh. Itu saja anak-anakku yang soleh dan soleh. Mudah-mudahan dipahami, menjadi ilmu bagi anak-anakku, ya. Dan diharapkan kelak ilmu ini bermanfaat. Baik. Nah, tatim di qiraatil alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.